المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا خصوصا مصنفة تذكرة القرطبي Syekh Abdul Wahab Asy'arani wala jami' masyayikhina wa murabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa Bani Raja Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Hamim Tahri Jazuli wa Syekhana Fuad Munim Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Mahfuz Raj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhana Junaidi bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa Sulahum wa Furuhum wa man andasab ilaihim semua hadrati Syekhina Mahin Manaf nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi wa bi asrari fitarain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin baru muqaddimah ya. Wa ba'du dan di dalam sesudah inilah basmalah, hamdalah dan sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahada maka bermula inilah al-hadir, itu kitabun kitab. Ikhtasartu yang meringkas siapa saya fihi di dalam kitab. Kitab at-tadhkirati pada kitab at-tadhkirah lil imami bagi seorang imam Abi Abdillahi bapaknya, nyatanya bapaknya Abdullah Muhammad ibni Ahmad nyatanya Muhammad bin Ahmad, bisa Ahmada bisa Ahmadi, berarti tinggal membaca mau langsung apa mau diputus ya. Kalau mau langsung Abi Abdillah Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Bakrin, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Ansari yang bangsa Ansor, al-Khosraji yang bangsa Khosraj, al-Andalusi yang bangsa Andalus, al-Qurtubi yang bangsa Qurtubi ya, Cordoba. Radhiya semoga meridai siapa Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah anhu pada Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Ansari. Bimakna anni, dengan makna sesungguhnya saya. Maksudnya ikhtasartu itu ya, maksudnya meringkas dari kitab tadhkirahnya Imam Muhammad bin Ahmad Abi Bakar tadi, itu maksudnya adalah ahdzifu, membuang siapa saya minhu dari kitab tadhkirah ma pada perkara la yudzakiru, yang tidak mengingatkan apa ma al bil mauti pada mayat, atau la yadhkuru bisa, tapi nanti bimaknanya mutahadinya dengan ba, karena salah satu cara mentakdiahkan fi'il itu dia tetap dilazimkan tapi dengan menambah ba pada maf'ulnya. Yadhkuru yang mengingatkan apa ma bil mauti pada kematian wal hisabi dan pada hisab. Kitab ini ada isinya, kalau pada asalnya atau kitab asalnya itu menyebutkan segala sesuatu ya di situ. Tapi di sini kemudian dikurang-kurangin sama Imam Sya'rani ya. Sehingga di situ hanya sesuatu yang mengingatkan pada kematian dan hisab. Apa yang dibuang min ghoribi al-fadhihi, nyatanya dari anehnya beberapa lafaz. Wa i'rabin dan beberapa i'rab. Min ghoribi al-fadhin, dari beberapa keanehan lafaz, wa i'rabin dan keanehan i'rab.
Mimma dari perkara huwa yang bermulama itu madkurun disebutkan. Mimma dari perkara huwa yang bermulama itu madkurun. Kang Nafis bisa di share yang kemarin kitab di HP biar bisa ngelihat melalui HP. Mimma dari perkara huwa yang bermulama itu madkurun disebutkan fi kutubil lughati di dalam beberapa kitab lughat, kitab bahasa wa nahwi dan kitab nahwu. Jadi membahas sebenarnya ada pembahasan tentang nahwu dan bahasanya, tapi kemudian dibuang. Alasannya ini. Fa inna kutubar raqaiq, maka sesungguhnya beberapa kitab yang lembut itulah yang bagi tidak pantas apa ayakuna hendaknya ada itu fiha di dalam kutubar raqaiq, karena sifat kitab-kitab yang lembut dalam artian di sini lembut itu melembutkan hati, ya, membahas tentang segala sesuatu yang bisa membuat hati kita itu menjadi lembut gitu. Itu enggak pantas apa syai'un sesuatu min dalika dari itulah min gharibi alfadin wa i'rabin. Ya, min dalika dari itulah gharibi alfadin wa i'rabin. Wa kasiroma dan banyak sekali perkara yakunu ada. Wa kasiroma dan banyak sekali perkara yakunu ada siapa al-qari orang yang membaca itu yaqra'u yang membaca siapa qari. Banyak sekali orang yang membaca kitab raqaiq, kitab-kitab yang halus isinya, yang lembut isinya itu, kemudian dia membaca fi kutubi raqaiq di dalam beberapa kitab yang halus. Wal hadiruna dalam keadaan bermula orang yang hadir ketika dibacakan kitab yang lembut tadi membuat orang yang hadir itu ya puna menangis siapa al hadirun. Dengan dibacakan kitab-kitab yang bagus, yang lembut tadi, membuat pendengarnya kemudian terbawa suasana, terbawa hatinya, kemudian sampai bisa menangis. Gitu, karena dalamnya, karena lembutnya isi dari kitab tersebut. Fayahduru maka hadir. Siapa nahwiyun, orang ahli nahwu. Lagi meresapi, ya, lagi meresapi isi daripada kitab tersebut, tiba-tiba ada orang nahwu, fayaqulu maka berkata siapa nahwiyun hadhil kalimatu maktufatun ala ayyi syai'in. Dia malah bertanya tentang bahasa. Hadhil kalimatu bermula inilah kalimat itu maktufatun diatofkan ala ayyi syai'in atas apa sesuatu. Atas apa sesuatu. Ini atofnya kemana? Wah, bubar. Yang tadi udah benar-benar khusyuk begitu, yang sudah benar-benar khusyuk mendalami isi kitab, tiba-tiba menjadi teralihkan hanya karena membahas tentang bahasa. Fayahsulu maka hasil apa laghatu rame, ya, apa Allah itu rame. Fayazulu maka hilang apa dalikal khusu, itulah khusu. Wal husnu dan kesedihan. Liwaktihi karena waktunya fayaqulu hadil kalimat. Hanya karena membahas tentang susunan i'rab, akhirnya isi yang tadinya udah diresapi hilang seketika. Ya. Wayadhabu dan hilang apa al-khusu' wal husnu bil i'tibari dengan i'tibar, dengan mengambil pelajaran. Sudah nggak ada lagi, udah nggak nyambung lagi. Fakana maka ada apa fayazulu dzalikal khusu', ya, alasannya ini. Karena ada apa fayazulu dzalikal khusu' wal husnu, itu karena ada apa itu karena maka ada apa itu tadi fayazulu dzalikal khusu'. Itu karena ada apa ada itu sababa ikhtisori menjadi sebab meringkasnya saya lihadzal kitab kepada inilah kitab. Walihad fima dan kepada membuang
perkara, karena yang ada apa ma fihi itu tetap di dalam ma, ya, itu khorijan, sesuatu yang keluar andikril mauti, dari mengingat kematian. Kita buanglah semua yang menyebabkan kita tidak lagi mengingat kematian. Wa ahwalihi, dan beberapa kengeriannya maut. Wa ahwalihi, dan beberapa kengeriannya maut. Kama ya dulu, sebagaimana olehnya menunjukkan ala zalika, atas itulah dzikril mauti wa ahwalihi, apa tasmiyatul kitabi, pemberian nama kitab. Kitab ini dinamakan Tadhkiratul Qurtubi, mengingat yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi kepada ahwalil mauta, kan begitu ya, kepada keadaannya orang-orang mati dan seterusnya. Intinya kitab ini mengingatkan kematian, kok bahas tentang bahasa, nggak nyambung. Bi tadhkirati, dengan nama tadhkirah, bi ahwalil mauta, dengan pada keadaannya beberapa orang mati, wa umuril akhirati, dan beberapa perkara akhirat. Kitab ini kitab yang berisi tentang mengingatkan kita tentang keadaannya orang-orang mati dan tentang urusan-urusan akhirat. Farahimah, maka semoga merahmati siapa Allah Ta'ala man, pada orang yang tabaro, yang mengambil manfaat atau mengambil pelajaran, siapa man bima, dengan perkara, samiahu, yang mendengar, siapa man pada ma, minhu, dari kitab. Didoakan kita oleh Imam Sya'roni, ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Jika kita bisa mengambil pelajaran ini, maka kita akan dirahmati oleh Allah. Didoakan oleh beliau mendapatkan rahmat dari Allah. Mengambil pelajaran dengan apa yang kita dengar dari kitab ini, wa tadzakara, dan mengingat siapa man umurul mauti, pada urusan-urusannya orang yang pada urusan kematian, wama, dan perkara ba'dahu, yang tetap di dalam sesudahnya maut, termasuk segala sesuatu yang akan kita temui di dalam sesudah kematian. Wa ahdasa, sesudah kita mengambil pelajaran, mengingat kematian, kemudian wa ahdasa, dan memperbaharui siapa man, atau bata, pada taubat, an-nasuha, yang murni, ya. Kemudian kalau sudah mengambil pelajaran, tentu akan membuat kita semakin menambah, ya, atau semakin bersegera bertobat nasuha. Fala'alahu, maka mungkin saja bermulaman dengan kita mengingat, mengambil pelajaran, kemudian bertobat dengan taubat dan nasuha. Fala'alahu, maka mungkin bermulaman itu ya mutu, mati siapa man ala dzalika, atas itulah taubat. Nah, semoga saja kita bisa sampai pada ajal kita dalam keadaan kita sedang lagi bertaubat, bukan lagi dalam keadaan orang yang lupa, apalagi jauh. Makanya kemarin waktu muqaddimah, sekali lagi bahwa kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat penyakit, tidak melihat sedang apa, ya. Mau dia tua, mau dia muda, sesungguhnya semuanya kedekatannya sama dengan kematian. Justru beruntunglah ketika dia sudah tua, ketika dia meninggalnya tua. Karena biasanya orang yang tua itu dia mentalnya sudah lebih siap menghadapi kematian daripada orang yang masih muda. Orang yang muda kadang menganggap, usia saya mah baru sekian. Umumnya orang mati misalkan 70, saya mah baru 25. Kalau dinisbatkan kepada orang tua, kita masih, kalau kita dikasih 65 saja, kita masih 25, masih berapa tahun lagi gitu. Akhirnya apa? Dia santai, nggak taunya malah mati. Itu jauh dari yang namanya persiapan bekal menghadapi kematian. Itu kan kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata. Tapi biasanya kalau orang sudah tua, saya udah tua, ngapain lagi sekarang, kan begitu. Akhirnya dia taat beribadah, bertobat, memperbanyak banyak istighfar, mengurangi segala kemaksiatan dan seterusnya. Maka ketika dia meninggal, ya masih lebih mending daripada ketika masih muda tadi, mendadak meninggal, nggak siapin apa-apa.
Kemudian wallahu bermula Allah itu fi aunil abdi, di dalam pertolongan seorang hamba. Allah menolong seorang hamba madama, di dalam selama masih ada siapa abdu hamba itu fi auni akhihi, di dalam memberi atau menolong saudaranya. Ya, dengan kita belajar saat ini, ya kita mengajak teman-teman kita untuk mengingat kematian, itu sesungguhnya kita lagi menolong saudara-saudara kita, ya, untuk mengingat kematian. Ya, syukur-syukur bisa sampai dia mempersiapkan kematian sejak dini, ya, tanpa menunggu pinter, tanpa menunggu tua, tanpa menunggu sakit. Ya. Nah, kalau udah sakit mau ngapain lagi, kan begitu. Walhamdu bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Wala nasra'u, dan sungguh akan melakukan siapa kami fi maksudil kitabi, di dalam tujuan daripada kitab, panaqulu, maka mengucapkan siapa kami wabillahi taufik, wabillahi, dan itu dengan Allah taufik bermula pertolongan. Babu ma ja'a fin nahyi, babu ma bermula ini itu bab menerangkan perkara. Ja'a yang datang apa ma fin nahyi, di dalam larangan antaman nil muslimi, dari mengharapkannya orang muslim al-mauta pada kematian. Ini bab pertama yang kita pelajari adalah larangan seorang muslim mengharapkan kematian. Ya, nggak boleh kita itu, ya lebih baik saya mati saja kalau begini mah, ya tidak boleh, ya. Wa du'ai, bahkan bukan cuman tadi kan mengharapkan kematian, ya. Wa du'ai, dan doa bihi pada maut, ya, li musibatin, karena musibah, karena adanya musibah. Tanzilu, yang turun apa musibah, fil mali, di dalam harta, ada kebakaran, uang kita habis, ya, kemudian Allah kenapa nggak mati saja, hidup, ya duit aja susah nyarinya, atau udah susah-susah nyari diembat orang, ya, dibawa kabur istri, ya, dicuri sama anak, ternyata hanya untuk apa gitu. Fil mali, di dalam harta, wal jasadi, dan jasad, ternyata badan kita ada yang lumpuh misalkan, ya Allah, daripada hidup nggak berguna sebaiknya mati, itu dilarang, ya. Berpikir berharap mati ketika kita terkena sesuatu itu udah nggak boleh, ya. Baik itu fil ahli, di dalam keluarga, wal waladi, dan anak, termasuk anak. Kadang-kadang anak kita mati, kenapa nggak saya saja ya Allah yang mati, jangan dia mah masih muda, dia masih, nggak boleh seperti itu, ya. Rawa, meriwayatkan siapa muslimun imam muslim an Anasin, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu pada Anas. Qala, berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataman nayana, janganlah berharap siapa hadukum, salah satu dari kalian, al-mauta, pada mati. Jangan pernah berharap, ini pakai nun taukid sakilah. Ini larangannya keras. Nabi melarangnya keras. Bukan cuma layatamanna, tapi layatamanna yanna. Ahadukum al-mauta, pada mati. Lidurin karena kesulitan. Nazala, yang turun apa durin bihi pada ahad. Wa in kana, meskipun ada siapa ahad itulah Buddha, tidak bisa tidak itu mutamanian, orang yang mengharapkan kematian. Kalau ada orang yang tertimpa sesuatu penyakit yang memang mayoritas akan mati, ada dokter mendiagnosis atau memvonis bahwa kamu karena sakit ini hidupmu tidak akan lama. Ya, ini paling banter, paling lama 1 bulan. Ya, karena penyakitmu. tetap tidak boleh.
Nah, kalau memang harus, memang nggak ada pilihan lain, cuman kematian lah yang ada di depannya, maka bagaimana falyaqul, maka sebaiknya mengucapkan siapa ahad, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Maka ucapkanlah pada doa Allahumma ahyini. Allahumma ya Allah ahyini, semoga menghidupkan Tuhan pada saya. Maka di dalam selamanya, selama ada, apal hayatu hidup itu khairan lebih baik, li bagi saya. Ya. Hidupkanlah saya jika hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawafani, dan semoga wafatkanlah Tuhan pada saya. Maka di dalam selama ada, apa al wafat, wafat itu khairun lebih baik li bagi saya. Ketika hidup lebih baik bagi saya, hidupkanlah saya. Ketika mati hidup bagi saya, ketika mati lebih baik dari saya, maka matikanlah saya. Doanya itu, ya. Waruya, dan diriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas, Edon dalam keadaan juga. Qala, berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yana ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. La yatamanna yana, janganlah, sungguh janganlah berharap, siapa ahadukum salah satu dari kalian, al-mauta pada kematian, imma muhsinan, adapun bagi orang yang baik, berbuat baik, fala'alahu, maka mungkin saja bermula muhsin. Itu ayat dada, hendaknya menambah, ya, atau hendaknya bertambah. Itu ayat dada, hendaknya bertambah, apanya khairon, kebaikannya. Jika memang orang lagi berbuat baik dan orang baik, bisa jadi dengan hidup atau dengan masih ada umur, dia bisa menambah kebaikannya. Wa imam musian, dan ada kalanya orang yang berbuat buruk, ya, keburukan, ya, jika memang dia adalah orang yang senantiasa berbuat buruk, fala'alahu, maka mungkin saja bermula musi, itu ayat tiba, hendaknya bertaubat siapa musi. Kalau dia memang sedang dalam keadaan buruk, ya, atau memang sedang berada di posisi dia lagi menjalani sebuah dosa, maka dengan ditambahkan umur bisa jadi dia mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan tobatnya diterima. Ayatuba maksudnya bertobat siapa musi, wayatruka, dan meninggalkan siapa musian adunuba pada dosa, ya, sehingga dia bisa meninggalkan dosa. Wayatlubu, dan mencari, ya, mencari siapa musi, ridallahi, pada keridhaan Allah, anhu, dari musi, qabla mautihi, di dalam sebelum kematiannya musi, ya. Kalau berkata siapa ulama, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhum, pada al-ulama. Waqad ja'alallahu al-mauta min azamil masaibi. Waqad ja'ala, dan benar-benar menjadikan siapa Allah al-mauta, pada kematian, menjadikan min azamil masaibi, dari paling besarnya musibah. Allah menjadikan kematian adalah musibah yang paling besar. Waqad samahu, dan benar-benar memberi nama siapa Allah pada al-maut. Allahnya ada zahir, berarti waqad samahu, dan benar-benar memberi nama pada maut siapa Allah Ta'ala musibatan, pada musibah. Nama lain dari kematian dalam Al-Quran adalah musibah. Fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, fasobatkum musibatul maut, fasobatkum, maka menimpa pada kalian apa musibatul maut, musibah yaitu kematian. Wadzalika, bermula itulah, qad samahu,
musibatan dianau, karena sesungguhnya musibah al-maut ya, itu tabat dulu, melihat belakangnya intiqalun masdar, maka itu bukan mudhari ya, tubadilu enggak, tapi disamakan. Biasanya kalau ini juga tadi udah dibuang, ada pembahasan tabadulun, pergantian ya, pergantian min halin, dari satu keadaan. Yang namanya kematian itu adalah pergantian dari satu keadaan ila halin, menuju keadaan yang lain. Wantiqalun, dan perpindahan min darin, dari satu tempat ila darin, menuju tempat yang lain, dari desa dunia menuju desa akhirat. Wahwa, bermula al-maut itu al-musibatu, musibah al-udma, yang besar. Musibah kematian adalah musibah yang besar. Waroziyatu, dan maksudnya musibah bencana al-kubro, yang besar. Wa'adhamu, bermula yang lebih besar, minhu, daripada maut itu al-ghaflatu, lupa. Kematian udah musibah, tapi yang lebih besar daripada musibah kematian adalah lupa, minhu, dari maut, lupa dari kematian ya. Wal i'radu, dan berpalingan dzikrihi, dari ingat kematian. Wakilatut tafkiri, dan sedikitnya memikirkan fihi, di dalam maut. Wa tarkul amali, dan meninggalkan amal. Meninggalkan amal berarti tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kalau orang yang ingat kematian, tidak berpaling, benar-benar merasakan kematian ada di depan kita, tentu tidak akan meninggalkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Karena orang itu berharap bahwa dia ingin meninggal dalam keadaan baik. Ya, waqad ajma'u, dan benar-benar sepakat siapa ulama, ala annal mauta, atas sesungguhnya kematian, wahdahu, dalam keadaan sendirinya maut. Ya. Ulama sepakat bahwa kematian itu sendiri itu ibratun, pelajaran. Liman, bagi orang i'tabaro, yang mengambil pelajaran siapa man. Kafa bil mauti wa'idun, melihat orang lain meninggal dalam keadaan nggak siap, pulang kerja tiba-tiba kecelakaan ya. Kemudian kita, ya Allah, kita bisa saja mati dalam keadaan yang sama. Maka di perjalanan pun tetap kita harus ingat kepada Allah. Ada orang yang meninggal dalam keadaan tidur, nggak bangun lagi. Maka ketika kita mau tidur, kita harus bersiap diri. Kalau kita juga bisa meninggal dalam keadaan tidur. Ada orang yang meninggal di pekerjaan, ya, kita juga bisa ya meninggal saat kita lagi bekerja. Sekali lagi, ya, kematian pasti akan menemukan jalan kepada kita masing-masing. Nggak akan ada yang bisa menghalangi ketika kematian itu sudah datang kepada kita. Ngantar dulu nunggu kita masih di jalan, nunggu sampai rumah, tidak. Ntar dulu kita meninggalnya ketika sudah ketemu sama anak, minta maaf sama orang yang kita salahin, tidak ya. Kematian juga tidak menunda sampai kita bisa bayar utang pada orang yang kita hutangin, tidak ya. Maka ketika itu kita jadikan sebagai rambu-rambu dalam hidup kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita semakin hati-hati ya. Wa fikratun, dan pemikiran liman, menjadi pikiran liman bagi orang tafakaro, yang berpikir siapa man, selalu menjadi hiasan dalam setiap pemikirannya. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis, lau anal bahaima, ya, bermula sabda lau annal bahaima ila akhirih. Lau annal bahaima, jikalau sesungguhnya binatang
Ya, Nabi bersabda nih, kalau andikan saja binatang itu ta'lamu mengetahui siapa bahaim minal mauti dari kematian, kalau hewan itu tahu tentang kematian, ma pada perkara ta'lamun yang mengetahui siapa kalian, sebagaimana yang kita tahu tentang kematian. Sayangnya mereka kan orang yang tidak berakal, mereka makhluk yang tidak berakal, yang tidak berilmu sebagaimana kita. Mereka itu menjalani kehidupannya sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan apa yang menjadi daurnya dia, perputarannya dia. Kalau sampai mereka kok tahu tentang kematian sebagaimana yang kita ketahui, ma'akal tuh maka tidak akan makan siapa kalian minha dari bahaim saminan pada binatang yang gemuk. Mereka angkat gemuk. Kita ingat mati tapi badannya gemuk. Berarti kan cuma ingat sepintas lalu, ya, tidak menjadikan kematian itu pelajaran. Ya bukan berarti orang gemuk salah, ya bukan. Saya kena duluan dong kalau kayak gitu. Ya, tapi artinya kalau binatang, terus binatang kan sekalinya dikasih pengetahuan, ya itu yang dilakukan. Kawin ya kawin. Nggak ngelihat dia itu apa itu yang dikawinin emaknya, apa bininya tetangga. Itu kan dia, karena apa ya, dia tahu kawin gitu doang kan. Makan apa saja dia makan, entah itu di apa namanya di tanahnya dia, tanahnya orang, apa itu halal haram, dia nggak peduli, makan saja karena memang instingnya dia makan, kawin. Kalau mereka tahu apa yang kita, sebagaimana kita tahu tentang kematian, wah nggak akan makan mereka. Dan kita manusia tidak akan bisa makan daging yang gemuk, yang enak. Waruya dan diriwayatkan apa anak A'robian, riwayat anak A'robian. Anak A'robian sesungguhnya orang kampung, ya, orang Badui, orang kampung itu, karena ada siapa A'robi itu yasiru, berjalan siapa A'robi ala jamalin atas onta. Ada seorang dari desa yang melakukan perjalanan naik onta, lahu bagi A'robi. Fakhara maka tersungkur apal jamalu onta maitan dalam keadaan mati. Tiba-tiba di tengah perjalanan ontanya tersungkur dan mati. Panazala maka turun siapa al-Arabi, orang Arabi, anhu dari jamal. Waja'ala dan melakukan siapa Arabi, yaitu yaduru, ya berputar mengelilingi siapa Arabi bihi pada jamal. Dia turun kemudian berputar. Wayatafakaro, waja'ala yaduru bi wayatafakaru, dan berpikir siapa Arabi fihi di dalam jamal. Wayaqulu dan berkata siapa Arabi lahu pada jamal, malaka latakumu, ma bermula apa? Itulah bagi kamu. Latakumu tidak bangun siapa kamu? Kenapa kamu nggak bangun? Ngomong sama onta. Ma bermula apa itulah bagi kamu? La tanbaisu tidak bangkit siapa kamu? Kok nggak bangun lagi? Hadi bermula inilah a'do, itu a'douka. Anggota badanmu masih utuh. Tangan kaki masih ada, kaki belakang masih ada, kepala juga ada, badan masih utuh, nggak ada yang terluka. Ya, tiba-tiba saja jatuh tersungkur mati. Kematian kan seperti itu, nggak menunggu yang namanya jantung luka dulu, nggak menunggu kepala leher kita putus dulu, nggak menunggu perut kita tembus dulu dan seterusnya, nggak nunggu itu. Masih sehat, masih kematian bisa saja datang kalau memang sudah ajalnya. Hadi a'douka kamilatan dalam keadaan sempurna. Wa jawarihuka dan anggota badanmu salimatan dalam keadaan selamat, sehat. Ya. Nggak ada yang kurang. Ya. Ma bermula apa itu? Sa'nuka, keadaan kamu. Ma bermula apa alladzi, itu alladzi perkara karena yang ada, apa alladzi itu yahmiluka, mendorong siapa alladzi, apa alladzi pada kamu.
Apa yang membuat kamu jadi begini? Ma bermula apa alladzi? Bermula perkara. Itu alladzi perkara. Ma bermula apa itu alladzi perkara. Karena ada apa ma itu ya ba'asuka membangunkan apa alladzi pada kamu. Ma bermula apa itu alladzi perkara. Soroaka yang menjatuhkan apa alladzi pada kamu. Apa yang menyebabkan kamu jadi tersubur seperti ini? Nah bermula apa? Itu alladzi perkara. Anil harokati yang dari gerakan itu sagolaka. Ya. Menyibukkan apa alladzi pada kamu. Apa yang membuat kamu jadi tidak bergerak lagi? Kamu lagi ngapain kok sehingga nggak bisa bergerak lagi? Kalau nisbatnya pikiran, kamu lagi mikir apa sampai kamu nggak mampu bangkit gitu. Wan sorofa karena diem saja itu Jamal, wan sorofa dan pergi apa? A'robi anhu dari Jamal, mutafakiron dalam keadaan orang yang berpikir fisani di dalam keadaannya Jamal. Sampai akhirnya itu A'robi pergi meninggalkan ontanya yang tergeletak tadi sambil berpikir terus. Wa muta'ajiban dan orang yang heran min amrihi dari perkaranya Jamal wa ansyada dan kemudian menyanyikan ya bersyair siapa Arabi ja'athu min qibalil ilahi isyaratun bahwa sori anil yadaini wal fami wa rama bimuh kami daraihi wa birumhihi wa amtadda mulqan kalfani kil mu'dhami. Ja'athu datang pada Jamal min qibalil ilahi dari arah Tuhan. Apa isyaratun isyarah? Bahwa maka turun siapa Jamal sorian dalam keadaan tersungkur. Ya. Lil yadaini pada dua tangan wal fami dan mulut. Dua tangan itu kaki depan, wal fami dan jadi ya tersungkur ya, dan mulutnya jatuh begitu. Waroma dan melempar apa Jamal. Bimuh kami tarai dengan kuatnya bajunya Jamal. Maksudnya apa? Apa sekeduk kalau bahasa Jawa yang dinaikin orang itu pelana, kalau kuda itu pelananya gitu. Pelana dijatuhkan karena dia tersungkur jatuh padahal kenceng banget, kuat banget ikatannya. Wa birumhi dan dengan tombaknya Jamal ya, ada tempat tombak di pelananya itu dia lempar. Wamtada dan menjadi panjang apa Jamal mulkon dalam keadaan tergeletak. Dia lurus memanjang kalfani seperti kayu kelapa ya. Al-mu'dhami seperti kayu al-mu'dhami yang besar. Udah dia namanya orang namanya ontak mati lurus ya sudah kayak kayu kaku gitu. Layastajibu tidak menjawab apa Jamal sorihin kepada orang yang berteriak intatuhu ketika ketika memanggil siapa sorih pada Jamal walaupun diteriakin bagaimana pula bagaimana juga dia tidak menjawab orang udah mati. Alqoma atau berdiri menjawab tidak, berdiri juga tidak. Layurja tidak diharapkan. Ya, di khotobin kepada panggilan mu'adzomin orang yang dimuliakan, di khotobi mu'adzomin kepada panggilannya orang yang diagungkan. Kalau dia hidup tentu dia akan langsung menjawab, dia pasti akan bersegera untuk mendatangi ketika ada orang yang terhormat, orang yang dia hormati, orang yang dia agungkan.
Ibarat seorang prajurit ketika yang memanggil adalah raja. Ini ada surat dari raja, kamu disuruh menghadap. Ada surat dari presiden, kamu disuruh menghadap. Ya. Langsung lari. Ketika yang nyuruh sesama prajurit misalkan, kamu ke pimpinan di sana, ke panglima di sana, ke presiden di sana. Tentu dia enggak males amat misalkan. Karena yang menyuruh adalah sesama. Tapi ketika yang datang adalah panggilan langsung dari yang tadinya malas, dengan bahasa, ini presiden memanggil Anda, saat ini juga harus datang. Mau nggak mau langsung berangkat, gitu loh. Tapi ini mau yang orang siapapun, kalau sudah mati ya sudah. Ya, teman kita meninggal, mau presiden suruh manggil, bikin surat untuk datang ya nggak mungkin. Untuk dia berdiri nggak mungkin. Ya. Dahabat hilang. Apa bisa latuhu? Kekuatannya Jamal. Wa marod dan lewat apa maromuhu? Tujuannya Jamal. Udah nggak punya tujuan, udah nggak punya keinginan. Kalau pas hidupnya dia bisa kita kasih makanan, kita kasih rumput, misalkan dia mau makan, kesukaannya dia apa, dia mau kerja. Tapi kalau sudah mati, mau kita iming-imingi pakai makanan yang paling mahal pun, dia akan tetap nggak akan berubah. Lama ro'a, di dalam ketika melihat siapa Jamal, wailal maniyati, pada kematian yang diserupakan kuda. Sama kita manusia, ketika kita tahu di depan kita ada malaikat maut, kira-kira apakah kita masih mau? Kita seneng main bulu tangkis misalkan. Apa kita mau main bulu tangkis ketika kamu tuh akan mati nih 1 jam lagi, saya yang akan mencabut, malaikat maut sudah wujud di depan kita. Maka 1 jam kita isi apa? Apakah berarti kemudian kita nyari makanan yang enak? Kita suka sate, nyari sate Cipayung misalkan. Kita suka mancing, kita langsung lari mancing begitu. Apa kita udah enggak, yang pasti langsung menyiapkan segala sesuatu untuk kematian, bertobat dan sebagainya. Lah ini onta pun demikian. Ketika kita melihat kematian, maka dia udah nggak punya harapan lagi, nggak punya kekuatan lagi, dia nggak punya tujuan lagi. Ketika kematian yang diserupakan onta, tartami, dalam keadaan melempar siapa khailal maniyah. Ya wailah, duh kerusakan. Min farisin, dari orang yang menunggang, naik kuda, orang yang naik kuda. Ma, bermula apa itu baluhu, keadaannya faris. Nggak mikirin yang naik nanti akan gimana. Ini onta udah di depannya ada kematiannya, sudah dia hadapi, kemudian dia jatuh. Dia nggak peduli yang orang yang sedang naik itu mau jatuh kayak mau yang diturunin kayak enggak. Dia lagi jalan mati ya langsung jatuh begitu. Ya. Zahabat, hilang. Apa muru'atuhu, kewibawaannya Faris. Ya. Udah nggak ada hormat lagi tuh ontak sama yang naikin. Walam yatakalam, dan tidak berbicara apa Jamal. Hadi, bermula ini itu yadahu, 2 tangannya Jamal. Wahadi, bermula ini itu anggota badannya Jamal. Ya, ini dilihat tangannya utuh, anggota badannya utuh. Fihi, tidak ada, bermula perkara fihi itu tetap di dalam Jamal.
Min udwin dari anggota yang menjadi apa udwin, jadi itu mutasal lamu, ya rusak. Jadi itu mutasal lamu boleh, mutasal limu boleh. Itu rusak. Nggak ada satupun anggotanya badannya dari jamal tadi yang rusak. Hai hatama, ya jauh sekali. Failur roda bermula kematian yang diserupakan kuda. Failur roda, ya tadi ya benar ya. Kematian yang diserupakan kuda itu muhtajatun butuh. Ketika kematian datang dia nggak butuh lil musrofi pada pedang. Walal binani dan tidak pula pada jari al-muqaddami yang diajukan. Ya. Nggak butuh kematian itu kepada pedang untuk membunuh itu onta. Tidak pula butuh pada jari untuk menunjuk kamu mati. Nggak butuh. Pokoknya datang aja gitu. Ya. Dia bermula khailul roda. Itu muhkimun yang menguatkan amrul ilahi pada, atau muhkimu amrin, ya. Dia bermula khailul roda itu muhkimu amrin yang menguatkan perkara. Maaf berat. Muhkimun benar, amrul ilahi benar. Itu muhkimun yang menguatkan amrul ilahi pada urusan Tuhan, menguatkan amrul ilahi pada urusan Tuhan, wa hukmahu dan pada hukumnya Allah. Walau bermula Allah itu yakti menetapkan siapa Allah bil qada'i dengan kepastian. Ketika Allah sudah menentukan, sudah memastikan pasti segala sesuatu qada' Allah. Al muhkami yang dikuatkan. Ya hasrata, duh kesedihan. Laukana jikalau ada apa jamal itu yakdiru mampu, apa jamal qadru apa ada kepastiannya khailur roda. Wa musibatan dan pada musibah. Adumat yang besar apa musibah, walama ta'adzoma dan tidak menjadi besar apa musibah. Andaikan saja kuda itu bisa mampu sebagaimana menghadapi kematian, bisa mendatangkan musibah yang besar, tapi kalau kelihatannya nggak besar bagi kematian untuk mendatangi itu. Mau orang besar, mau orang kecil, mau kuat, mau lemah, ya kalau mati sudah datang pasti ya nggak akan mampu menolak. Oh mentang-mentang kuda itu lebih kuat, onta itu lebih kuat, tentu nggak akan mati karena kuda kematiannya nggak lebih kuat daripada dia. Kalau udah kematian yang datang nggak melihat itu, ya nggak kecil bagi dia untuk semua urusan yang besar. Mematikan orang satu kota, satu negara dalam satu kali hentakan selesai. Mematikan orang seluruh dunia dengan satu kali tiupan trompet selesai. Nggak ada yang berat nisbatnya kematian. Khobarun bermula maut, ya bermula mati itu khobar, memberi kabar. Alimna yang mengetahui atau mengetahui siapa kita. Kuluna semuanya kita bimakanihi dengan kedudukannya khobar. Melihat ini cukup bagi kita untuk tahu kedudukannya kematian. Kematian kalau sekali lagi bahwa kematian nggak ada yang bisa, ya nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada kekuatan yang bisa menunda, nggak ada alasan yang bisa memundurkan kematian, ya. Atau apalagi mengubah kematian, nggak bisa, ya. Wa ka'annana dan seolah-olah sesungguhnya kita
Fi halina, di dalam keadaan kita itu lam na'lam, tidak mengetahui siapa kita. Dari kabar cerita tentang kematian, seolah-olah kita itu semuanya emang nggak ada yang tahu tentang diri kita sendiri. Seperti apa, ya. Kalau kita lapar, berarti kita ingin makan. Kita haus pasti karena kita ingin minum. Ya, kita ngantuk karena kita ingin tidur. Tapi ketika kita mau mati, apa tandanya? Nggak ada yang tahu. Ya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Al-Hakim. Al-Hakim At-Turmudi. Rahimahu, semoga merahmati pada Al-Hakim At-Turmudi siapa Allah. Anak Adama. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi, semoga tetap atas Adam, assalamu, bermula keselamatan. Itu lama mata, di dalam ketika mati, lahu bagi Adam siapa waladun anak. Ketika anaknya Nabi Adam itu meninggal, qala berkata siapa Adam, ya Hawa, wahai Hawa, qad mata, benar-benar mati siapa ibnuki, anak laki-laki kamu. Qalat berkata siapa Hawa, ketika putranya Nabi Adam meninggal, Siti Hawa bertanya kepada Nabi Adam, wama, dan itu apa, al-mautu, bermula kematian. Kematian itu apa? Ya. Allah berkata siapa Adam, yasiru al-saksu layakulu ilahiri. Yasiru, menjadi. Siapa asaksu, seseorang itu layakulu, tidak makan siapa sakhs. Kematian itu menjadikan seorang manusia sudah tidak lagi makan. Walayasrobu, dan tidak minum siapa asakhs. Walayakumu, dan tidak bangun siapa asakhs. Walayakmudu, dan tidak duduk siapa asakhs. Ya. Enggak, orang gara-gara mati tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi bangun, tidak lagi bisa duduk. Paronat, maka mengeluh lahu pada Adam siapa Hawa. Alaiha, semoga tetap atas Hawa salamu, bermula keselamatan, indah dalika, di dalam ketika itulah, qala yasiru saksu layakulu ilakhirihi. Faqala, maka berkata siapa Adam, alaiki, tetaplah atas kamu, alaiki, tetaplah atas kamu, arunatu, bermula mengeluh. Ya. Silakan kamu mengeluh. Wa ala banatika, dan atas anak-anak, ala banatiki, dan atas anak-anak perempuan kamu. Nah, ini kenapa perempuan lebih gampang mengeluh daripada laki-laki. Kalau laki-laki ada kematian, kata Nabi di sini nih, wa ana, bermula saya, wa baniya, dan anak laki-laki saya, minha, dari arunat, itu bura'u. Ya, buraun, orang-orang yang lepas. Laki-laki lebih bisa gampang menerima musibah kematian. Ini karena Nabi sudah menegaskan itu. Tapi bagi perempuan lama biasanya. Ya, dia gampang mengeluh ketika anaknya meninggal, ketika ibunya meninggal. Waruya, dan diriwayatkan apa, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut. Itu jahat, datang siapa malakul maut ila Ibrahim, menuju Nabi Ibrahim. Malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim. Al-Khalil, yang menjadi kekasih Allah. Alaihima, semoga tetap atas malakal maut dan Ibrahim. As-salatu, bermula tambahan rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan, liyak bito. Malaikat maut pernah mendatangi Nabi Ibrahim liyak bito, supaya mencabut siapa malakal maut ruhahu, pada ruhnya Ibrahim. Faqala, maka berkata siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, lima lakil mauti, kepada malaikat maut, hal ra'aita khalilan yakbitu ruha khalilihi. Hal ra'aita, apakah melihat siapa kamu khalilan, pada kekasih, yakbitu, yang mencabut siapa khalil ruha khalilihi, pada ruhnya kekasihnya. Khalil, emang ada seorang kekasih yang membunuh kekasihnya? Kalau dulu ya nggak ada, kalau sekarang udah banyak.
pacar bunuh pacarnya karena hamil duluan, minta pertanggungjawaban. Nah, kalau yang benar-benar ya pasangan, pacar, kekasih kepada kekasihnya, tentu jangankan mati, sakit pun pasti nggak tega, pasti perhatian. Mana mungkin ada seorang kekasih membunuh kekasihnya? Itu jawaban daripada Nabi Ibrahim kepada malakul maut, ya. Ditanya demikian, fa'araja, maka naik siapa malakul maut, malaikat maut. Akhirnya malaikat maut bingung. Lah, saya ditugasin cuman mencabut nyawa, lah kok ditanya ini, saya nggak siap jawaban, ya. Ya, balik dia kembali kepada Allah, kemudian berkata, ila Rabbi, menuju Tuhannya malakul maut subhanahu maha suci, Rabbi wa ta'ala, dan maha luhur Rabbi. Faqala, maka berfirman siapa Allah, kul, katakanlah. Akhirnya dijawab sama Allah, kulahu, pada Ibrahim, fahal ro'aita kholilan yakrohu liqa'a kholilihi. Nah, pada ucapan itu ya, hal ro'aita, apakah melihat siapa kamu, kholilan, pada kekasih, yakrohu, yang benci siapa kholil, liqa'a kholilihi, pada bertemu kekasihnya kholil. Nah, dijawab sama Allah, emang ada kekasih yang nggak pingin ketemu sama kekasihnya? Nggak ada, ya. Nabi Ibrahim pun demikian. Pertama mendengar kematian, dia bertanya, mana ada kekasih membunuh kekasihnya. Tapi kemudian dijawab Allah, emang ada kekasih yang ingin ketemu sama kekasihnya. Faraja'a, maka kembali siapa malakul maut ilahi, kepada Nabi Ibrahim. Faqala, maka berkata siapa Ibrahim, fakbit, maka cabutlah ruhi, pada ruh saya, al-ana, di dalam sekarang. Nah, ini kalau seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang baik memahami tentang kematian, tentu tidak masalah. Kita tahu banyak wali yang demikian, ya enggak? Kita apa sih yang kita tunda, pingin ditunda dari kematian? Ya, semakin lama bukannya semakin baik. Semakin lama malah semakin banyak dosa kita, ya kan? Semakin lama. Tapi ketika kita berpikir bahwa kematian adalah pertemuan kita dengan Allah, ya, maka tidak ada yang kita takutkan, kan begitu. Ya, tinggal sekarang bagaimana menjadikan kita pantas untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan diri. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah itu, menjadikan, caranya bagaimana? Jadikan diri kita memiliki nafsun mutmainnah, ya, hati yang tenang, ya, hati yang pasrah kepada Allah. Akhirnya apa? Ya sudah, langsung Nabi Ibrahim, yaudah cabut sekarang. Nah, karena apa? Dia tahu bahwa sesudah kematian bertemu dengan Allah. Wakana, dan ada siapa Abu Darda. Abu Darda, ya Abu Darda, radhiya, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu, pada Abu Darda. Itu yaqulu, berkata siapa Abu Darda, ma min mu'minin, tidak ada bermula seorang mukmin, illal mautu, kecuali bermula mati itu khairun, lebih baik lahu, bagi mukmin. Bagi seorang mukmin kematian adalah lebih baik dari untuknya, ya. Faman, maka bermula siapa orangnya itu lam yusaddiquni, tidak membenarkan siapa man pada saya. Ya, kalau nggak percaya, begitu bahasanya. Dia akan mengatakan mamimun ilal mautu khairun lahu. Kematian itu lebih baik bagi orang mukmin. Nggak percaya? Fal yaqra, maka sebaiknya membaca siapa man qaulahu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa ma indallahi khairul lil abrar, wa ma bermula perkara indallahi, yang tetap di sisi Allah,
Itu khairun, lebih baik, lil abrori, bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang mukmin hidupnya selalu diisi dengan kebaikan, tentu dia mengharap sesuatu yang ada di sisi Allah, bukan sesuatu yang ada di sisi manusia. Kita berharap pahala, ya kemarin udah panjang lebar, kita harus ikhlas didolimi. Ya jangan pernah berharap atau berdoa perbuatan dolim orang kepada kita dibalas oleh Allah di dunia. Lebih baik segala kebaikan kita atau keburukan orang lain kepada kita dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Karena balasan akhirat jelas lebih berguna bagi kita daripada balasan di dunia. Waqala, dan berkata siapa? Hisan bin Aswad. Innama kanal mautu, sungguh pastinya ada. Apal mautu, kematian itu. Khairon, lebih baik lil mukmini, bagi orang yang mukmin. Li'anna fihi, karena sesungguhnya itu tetap di dalam al-maut. Wusul al-habibi, bermula sampainya seorang kekasih ilal habibi, kepada kekasihnya. Wallahu, bermula Allah itu a'lamu, lebih mengetahui. Ya, karena kematian bagi seorang mukmin adalah berarti pertemuan kita dengan Allah, pertemuan kita dengan para guru-guru kita, pertemuan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama hidup kita itu berpegang teguh kepada ajaran para guru, ajaran Nabi, insya Allah selamat. Karena kemarin sudah saya sampaikan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Ya, setiap umatnya Nabi, kata Nabi, itu pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak. Qila famaya ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau tadi, ya. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Rasul maka dia masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mau, ya menolak, tidak mau patuh kepada ajaran Nabi, maka dialah orang yang tidak masuk surga, orang yang menolak masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya na'budu ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Subhanallah. Waalaikumsalam bika. Ya ini saya lagi di luar. Hujannya gede banget dari Cipayungnya. Di Pondok Putri di mana? Di pos apa di rumah? Oh, iya. Ya.
Baik, terima kasih kepada yang sudah tap layar, follow dan share. Saya undur diri. Sampai bertemu malam Selasa depan. Semoga masih bisa istiqomah. Kita belajar bersama Tadkiratul Qurtubi. Alhamdulillah, Bang Bambang. Monggo gabung setiap malam Selasa sekitar jam 8 kalau berkenan, ada waktu. Saya undur diri ya. Terima kasih, ini banyak kritiknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.